Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliana Triandini, NIM D 2019-5023. Di sini saya dengan narasumber saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliana Triandini, NIM D 2019-5023. Di sini saya sedang bersama narasumber saya dengan akan mewawancarai beliau mengenai kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Halo, dengan Ibu Rosa? Iya, saya sendiri. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, sebelumnya bisa Ibu perkenalkan diri dulu? Oke, nama saya Rahmatul Azizah. Saya biasa dipanggil Rosa dan saya sudah mengajar di MI Nurul Rahmah, Sambiran Pak Long. Saya ingin meminta waktunya sebentar ya Bu, boleh kan? Iya, dipersilahkan. Nah, pengalaman Ibu menjadi guru itu gimana ketika ada bolos? Gimana pendapat Ibu? Kenapa? Soalnya tadi ceket. Ya, bisa diulangi? Gimana pendapat Ibu kalau ada siswa yang membolos? Oh, pendapat saya siswa yang membolos itu ada beberapa pengaruh ya. Bisa dipengaruhi oleh ketika dia stres dan dia membutuhkan hal-hal yang bikin pikiran dia tenang. Bisa juga pengaruh dari teman-temannya, diajak temennya lah, diajak bolos, woi ayo bolos gitu kan, seperti itu. Oh gitu ya Bu. Iya. Terus siapa yang bertanggung jawab ketika ada siswa yang membolos? Ketika ada siswa yang membolos, yang bertanggung jawab itu biasanya ketua kelas yang mengonfirmasikan kepada guru BK, dan yang memproses hukumannya adalah guru BK yang awalnya dikasih peringatan, ditanya kenapa bisa bolos, seperti itu. Apakah yang bertanggung jawab cuma ketua kelas saja? Atau bisa yang lain seperti wali kelas atau guru tata tertib? Oke, yang bertanggung jawab itu pertama awalnya ketua kelas. Ketika ketua kelas itu harus mengkoordinasikan teman-temannya. Jika ada temannya yang bolos, ketua kelas itu akan melapor kepada wali kelas dan wali kelas kepada guru BK, dan yang memproses itu adalah guru BK. Oh, jadi wali kelas itu seperti mengarahkan ya Bu? Iya, seperti itu. Betul sekali, Mu. Hmm. Terus kapan waktu yang sering digunakan siswa untuk membolos Bu? Seperti apa misalnya gitu? Biasanya siswa itu bolos saat upacara, karena siswa itu males, Oh, ada yang terlambat, jadinya mereka itu bolos. Dan yang sering digunakan siswa itu bolos di jam-jam terakhir sekolah, seperti jam 12 ke atas. Soalnya di jam seperti itu siswa sudah merasa jenuh, suntuk dan sebagainya. Jadi siswa itu memilih untuk bolos. oh, jadi di jam seperti itu ya siswa membolos. Iya, keseringannya seperti itu. Di jam-jam 12 ke atas dan saat upacara. Biasanya di tempat mana saja Bu? Siswa itu melakukan bolos bersama teman-temannya. Biasanya siswa itu melakukan bolos bisa ke kantin, bisa ke lapangan belakang sekolah. Oh, jadi seperti di tempat-tempat yang sepi gitu ya Bu? Iya, yang sepi
dan jauh dari jangkauan guru. Oke, oke. Ya, cara seperti apa yang bisa Ibu lakukan atau guru-guru lain lakukan agar siswa tidak membolos lagi? Nah, hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru agar siswa itu tidak bolos, guru itu harus mengetahui trik-trik belajar yang efektif, belajar yang menyenangkan. Seperti pada awalnya, guru itu memberikan siswa kebebasan dengan memilih metode seperti apa, dengan metode yang menyenangkan saat belajar dan mengajar. Oh gitu ya. Terus kenakalan yang lain seperti menyontek gitu, menurut Ibu apakah termasuk pelanggaran yang besar atau yang biasa? Menyontek ya, menyontek itu terkadang menjadi hal yang biasa untuk siswa ya, apalagi pas ujian atau UTS. Itu sudah menjadi hal biasa. Bukan bukan menyontek bukan kesalahan yang fatal, tapi tidak baik untuk diulangi terus-menerus. Tidak boleh dilakukan Hmm, juga. Gak usah nyontek-nyontek lah. Belajar yang rajin. Percaya sama hasil sendiri. oh iya iya. Terus biasanya siswa menyontek itu apa ketika saat ujian aja atau bisa mengerjakan PR atau yang lain-lain biasanya? Siswa menyontek itu tidak hanya dalam keadaan UTS. Dalam mengerjakan PR pun siswa sering menyalin tugasnya. Misalnya nih, nyalin tugasnya dong gitu ke teman-temannya. Nyalin tugas. Seperti itu. Oh gitu ya. Ada cara agar siswa tidak mencontek lagi, Bu? Seperti ditegur mungkin? Cara untuk siswa tidak menyontek ya. Kalau online itu susah ya Mbak untuk melarang siswa itu nyontek karena kan kita nggak tahu. Kalau pas offline kita itu bisa memberi jarak tempat duduk siswa, Oh jarak gitu setengah ya. meter, jarak satu Terus meter seperti gitu. Oh ya. Terus seperti kenakalan yang dilakukan siswa seperti merokok di area sekolah itu gimana, Bu? Pendapat Ibu? Merokok ya Mbak, biasanya siswa Ya. itu merokok di area sekolah tanpa diketahui oleh guru-guru. Biasanya tempat yang dibuat rokok itu tempat-tempat yang tersembunyi seperti di belakang sekolah, di toilet, kadang di kantin. Itu yang di pojok-pojok itu, Mbak. Biasanya siswa melakukan merokok. Untuk yang Apakah siswa biasanya tidak ada guru yang keliling gitu, Bu? Seperti guru tatip gitu tah? biasanya guru piket yang berkeliling untuk mengawasi Oh, siswa-siswanya. gitu. Apakah biasanya cuma siswa cowok yang merokok, Bu? Biasanya kan ada siswa cewek yang berandal gitu, Bu. Apa masih ada siswa cewek yang kayak gitu? Iya, untuk di sekolah saya ini yang sering merokok itu cuma siswa-siswa yang cowok saja. Karena yang cewek jarang menggunakan rokok. Oke. Kapan biasanya, Bu? Waktu yang sering digunakan siswa untuk merokok di area sekolah? Apa pas jam kosong atau saat bolos gitu kan? Siswa merokok itu biasanya di jam istirahat, ketika ada jam kosong, dan saat pelajaran-pelajaran ekstrakurikuler.
Ya, ya. Terus seperti jika ada siswa yang seperti tidak mengerjakan tugas atau PR, itu biasanya dikenakan hukuman seperti apa, Bu? Biasanya diberikan hukuman seperti menyapu halaman sekolah, mengepel lantai, yang ringan-ringan saja. Menurut Ibu biasanya faktor apa yang mempengaruhi siswa sehingga tidak mengerjakan tugas-tugasnya? Faktor yang sering itu karena siswa itu malas untuk mengerjakan tugas. Ditambah lagi saat dia tidak mendengarkan gurunya saat menerangkan. Hmm, Bagaimana cara mendisiplinkan siswa, Bu, agar taat dengan aturan-aturan yang diberlakukan di sekolah? Untuk mendisiplinkan siswa ya Mbak, kita itu jangan memberi jarak kepada siswa-siswa. Kita itu harus humble, harus membimbing siswa ke jalan yang benar seperti itu. Jangan sesekali ketika Oh, siswa melakukan kesalahan langsung dihukum tanpa tahu penyebabnya. iya, iya. Jadi kesimpulannya, siswa melakukan kenakalan di sekolah itu ada beberapa faktor ya, Bu. Seperti malas, terus ya apa? Itu ada malas, pengaruh dari teman gitu. Jadi kesimpulannya adalah faktor yang mempengaruhi siswa untuk melakukan kenakalan di area sekolah itu seperti merasa bosan, malas, terus dengan tugas-tugas yang banyak, biasanya juga pengaruh dari teman, bisa juga seperti itu ya, Bu. Iya, Juga cara yang dilakukan untuk mendisiplinkan siswanya itu seperti memberi teguran, terus memberi peringatan, tetapi jika masih mengulangi kesalahannya, baru memberi pelajaran yang agak berat gitu ya, Bu. iya. Lihat dulu kesalahan siswanya seperti apa. Oh, gitu ya, Bu. Ya sudah, Bu. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.